Frisly, dengan media dadu yang ditebarkan oleh Frisly, akankah ada trauma di masa yang akan datang? Setiap manusia pasti memiliki sisi hitam dan putih dalam hidupnya. Hal ini bisa terjadi di masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Malam ini kehidupan seseorang akan diungkap dengan sangat mendalam oleh kelima ahli kami dari sudut pandang yang berbeda-beda. Semua akan diungkap hanya di Sukma. Pemirsa, misteri guest kami pada malam hari ini adalah seseorang yang memiliki sensasi. Bukan saya yang akan mengungkap sosok misterius di balik tirai Sukma pada malam hari ini. Tentu saja kelima ahli kami. Pemirsa, inilah mereka. Mbak Dimas, salah satu paranormal yang mampu menerawang perjalanan hidup seseorang dengan media pasir, kerang, kain hitam, dan kayu. Honga, kemampuan membaca jejak kehidupan manusia melalui kartu gypsy, kartu angel, dan kartu takdir sebagai jawaban atas segala permasalahan hidup seseorang. Dr. Evi Untoro, dokter spesialis forensik dan medikologel, berkecimpung dalam forensik patologi beserta laboratorium identifikasi, forensik DNA, forensik antropologi, dan forensik radiologi. Madam Ara, ahli palm reader yang membaca garis tangan, tanda tangan, dan akan menunjukkan arah yang benar agar jalan kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Frisly, seorang gadis indigo yang memiliki kelebihan bisa berdialog dengan sosok boneka yang telah menjadi sahabatnya. Ia akan menerawang kehidupan seseorang, baik di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Pemirsa, telah bergabung bersama kami semua di dalam studio kelima ahli yang akan siap mengungkap sosok di balik misteri Sukma pada malam hari ini. Dan di segmen pertama mereka akan mengungkap tentang karir serta rezeki dari sang misteri guest. Langsung saja, selain Frisly, saya persilahkan para ahli lainnya mengenakan headphone-nya. Yang pertama, Frisly. Selamat malam, Frisly. Malam, Mas Robi. Cantik sekali pada malam hari ini. Terima kasih. Frisly, misteri guest sudah siap untuk dilihat oleh Frisly melalui, saya nggak tahu medianya apa pada malam hari ini. Untuk di segmen pertama, langsung saja. Segmen pertama Frisly mau pakai bandul, jadi misteri guest fokus ya. Karena kan misteri guestnya mau terbuka nih, mau dibaca atau mau dilihat dan diizinkan juga. Jadi fokus ya misteri guest. Awal karir misteri guest, beda pekerjaan dengan yang sekarang lagi dilakuin. Jadi misteri guest ini tertarik di bidang tarik suara, genre dangdut. Dan di tahun 2015, misteri guest ada lagu yang emang itu agak jadi perbincangan atau booming. Misteri guest adalah seseorang yang memiliki tubuh seksi. Yang memang jadi idola di Instagram,
jadi idola di pekerjaannya sekarang. Misteri Guest ini seorang DJ. Oh. Mengawali sebagai penyanyi dangdut, Iya. dan sekarang beralih ke DJ. Iya. Nah, untuk sekarang sih kalau yang aku lihat karirnya lagi bagus-bagus aja ya Mas Robi. Dan justru rezekinya dulu sama sekarang itu jauh lebih besar di sekarang. Oh, berarti peruntungan emang di dunia malam nih ya, Frisly lihatnya ya? Iya. Terus juga ada perubahan di tubuh itu Misteri Guest melakukan operasi di bagian dada. Maaf, penambahan ukuran gitu? Iya, payudara. Dan Misteri Guest ini memang kalau untuk rezekinya stabil sih Mas Robi. Untuk sekarang, untuk kedepannya juga stabil. Cuma harus hati-hati aja dalam memilih teman. Terus hati-hati jangan sampai kejebak. Karena kalau misalnya dia di bagian tarik suara yang sebelumnya, emang kayaknya susah untuk naik. Karena persaingan sekarang itu kalau untuk dunia nyanyi emang udah lebih mengandalkan kualitas. Terus juga persaingannya makin luas. Kalau misalnya DJ, Misteri Guest ini nyaman. Terus juga dia bisa ngasih ide-ide dia dan dia pun dikenal dengan prestasi dia. Yang aku lihat, Misteri Guest kita ini berprestasi dalam dunia DJ. Kok aku kayak udah punya tebakan ya di sini. Pemirsa udah punya tebakan belum nih? Nah ini dia kalau nge-DJ sambil nyanyi juga nggak terkadang yang Frisly lihat? Goyangannya asik sih. Wow. Ada lagi nggak Frisly? Kalau untuk rezekinya Misteri Guest sekarang itu stabil. Yang penting sifat cerobohnya dikurangin. Ceroboh. Emang dia cerobohnya apa? Buang-buang uang atau terhadap laki-laki atau apa? Iya, kalau ke laki-laki kadang mungkin anggapannya bercanda ya. Bercanda deket kalau misalnya kita ketemu aku bercandain Mas Robi misalnya. Iya. Tapi laki-laki itu malah menganggap yang kayak, oh nih cewek bisa gue bawa pulang, bisa gue bisa gue apa-apain. Jadi ada kesan negatif dari mulut ke mulut. Dan itu bisa menghancurkan karir kalau untuk kedepannya. Oh, jadi di masyarakat itu ini wanita kan ya? Iya. Cewek ini portable gitu ya? Bisa dibawa kemana-mana gitu? Dianggapnya seperti itu Mas Robi. Oke deh. Percintaan sang Misteri Guest, apa yang Frisly lihat? Oke, aku mau minta tolong bisa dibantu Misteri Guest-nya megang liontin. Sebenarnya dari awal aku udah koneksi Mas Robi sama Misteri Guest-nya. Karena yang ngejagain Misteri Guest hampir sama kayak yang ngejagain Frisly. Ada yang ngejagain? Ada. Dipegang ya Misteri Guest. Ya. Misteri Guest ini, Teteh dari Bandung. Kelahiran di bulan 4. Oke. Kalau soal percintaan Mas Robi, sebenarnya kayaknya rata-rata ya orang yang punya badan seksi itu pernah ada atau sesuatu pelecehan seksual. Misteri Guest, liontinnya boleh dipegang aja sekarang. Oke. Nah, karena memang koneksi pekerjaan Misteri Guest bukan cuma sama orang Indonesia, Mas Robi. Dari luar negara, itu emang kuat. Jadi, kalau untuk percintaan, rasa trauma atau takut udah pasti jelas ada. Karena dia ngerasa, ya udah cowok yang ngedeketin cuma mau sama badan dia. Terus juga dia selama ini kerja pakai baju yang seksi, minim. Tapi yang aku lihat pribadi Misteri Guest ini dia bukan tipikal orang yang kalau di rumah atau gimana sukanya pakai baju seksi. Jadi aku malah ngeliat kayak pakai baju kaos, agak tomboy, berponi, Misteri Guest berponi, suaranya juga khas banget sih. Jadi dikenal lah. Jadi kalau soal pertemanan nggak bisa nih dia kalau ketemu sama orang langsung deket tuh nggak bisa.
mungkin sekedar say hi atau ngobrol atau bercanda, tapi nggak mungkin deket. Dan yang aku lihat sekarang dari yang pas Misteri Guest megang Leontyne Frisley, aku ngerasain ada hubungan kuat dengan Pamela Savitri. Itu untuk pertemanan ya Mas Robi. Nah kalau untuk percintaan, kalau aku boleh saranin, mungkin maksimal itu di umur 29 tahun sih udah nikah. Oh. Karena kalau enggak kasihan juga, ini ada hubungannya mungkin nanti kita bahas di segmen 3, itu keluarga, sekitarnya itu lingkungan, tetangga, teman-teman atau gimana sering banget ngegosipin Misteri Guest, jadi bahan gosip banget. Okay. Ada apa lagi? Kalau dari sosok yang ngejagainnya kuat banget sih, cuma dari sosok yang ngejagain itu ngasih tahu Frisley kalau sebenarnya feeling dari Misteri Guest ini emang sangat amat kuat. Dan soal dia dilecehin sama pemain bola. Pemain bola? Lewat Instagram awalnya. Terus sempet chatting. Ya mungkin Misteri Guest emang tipikal orang yang kalau misalnya sama cowok deket ya udah deket aja, dan dia bukan tipikal orang yang mau diikat. Maksudnya ketika dia deket atau ada hubungan dengan seseorang itu mau penting atau apapun itu emang gak jadi masalah buat dia. Yang penting mapan sih. Cuma kalau pentingnya itu maksudnya dalam hal status kayak pekerjaan dia apa itu gak jadi masalah. Kalau mapan karena emang itu suatu keharusan biar bisa ngeimbangin Misteri Guest, karena emang dia tipikal orang yang mau sharing terus punya banyak ide, kedepannya juga mau bisnis. Jadi emang kalau misalnya dari laki-laki itu auranya positif sih, baik, auranya kenceng juga, menarik. Cuma hati-hati ya Misteri Guest, banyak juga dari daerah asal yang suka ngirim-ngirimin sesuatu. Para ahli akan mendelik lebih dalam lagi tentang keluarga dan juga masa depan dari sang Misteri Guest. Dan di sini saya persilakan para ahli untuk bisa mendapatkan benda atau data tambahan dari sang Misteri Guest. Dan pertama saya akan minta kepada Frisley, silakan. Malam ini Frisley mau minta Misteri Guest untuk mengocok dadu kuno. Nanti akan Frisley jelasin apa yang Frisley lihat. Frisley, dengan media dadu yang ditebarkan oleh Frisley, akankah ada trauma di masa yang akan datang? Keluarga, masa depan, dan kesehatan. Apa yang terekam di Leontyne Frisley? Bukan di Leontyne, batu. Leontyne, iya. Ini ya sekarang ya? Dadu ya? Oke, silakan. Nah, dadu ini kan tadi udah dikocok sama Misteri Guest, jadi aku tinggal ngebaca apa yang aku bisa baca dari dadu ini. Pertama, kelahiran 1993. Itu yang aku lihat. Terus juga secara fisik, dari apa yang tadi aku sempat bahas di segmen 1, dia ada ada operasi payudara. Itu biayanya hampir 100 juta. Siapa yang bayarin? Dari kerja dia sih. Oh. Karena menurut dia kalau emang dia maunya kayak gitu ya udah, untuk badan dia, untuk diri dia, kenapa enggak. Nah kalau untuk kesehatan, yang aku lihat kesehatannya bagus Mas Robi. Karena memang sebenarnya sugesti kita ke diri kita sendiri, apa sih yang bisa ngejaga kesehatan kita? Ya pemikiran dan diri kita sendiri, semangat dari kita. Tipikal dari Misteri Guest kita ini, kalaupun dia capek, dia banyak aktivitas, jadwalnya padat, keluar kota, keluar negeri, itu tetap aja kesehatannya masih bisa dibilang stabil. Tapi kalau udah drop, itu bisa jadi campur-campur, pusing, tenggorokannya sakit, terus juga lemes banget. Nah, tapi Misteri Guest masih kadang suka maksain untuk berpikir, iya bentar lagi manggung, di tanggal segini manggung, kira-kira mau yang kayak gimana. Nah, saran aku untuk Misteri Guest, kalau misalnya lagi drop, berarti itu waktunya Misteri Guest untuk istirahat. Jangan dipaksain lagi. Terus juga aku ngebaca kalau Misteri Guest ini termasuk top 10 dari DJ paling seksi, cantik se-Asia. Wow. Jadi emang kalau untuk seksinya ya udah kayaknya untuk
sekarang sampai ke depannya emang dia bakalan jadi sorotan banyak laki-laki. Nah, untuk soal percintaan yang kita bahas di segmen 2, aku mau saranin lagi, aku mau pertegas lagi kayak tadi, menikahnya kalau bisa sebelum di umur itu emang sama orang bule, karena memang Misteri Guest punya rasa trauma atau rasa kayak ya gak respect, kecewa, apalagi kejadian pelecehan seksual lewat DM, Instagram, WhatsApp dan sebagainya itu terjadi baru-baru ini di tahun 2018 yang aku lihat. Frisly, aku pengen Frisly bisa komunikasi dengan sang pendamping dari Misteri Guest. Dari tadi udah? Nah, oh iya, dari tadi sudah ya. Aku pengen Frisly nanya, sebenarnya beliau ini nyaman nggak kalau sang Misteri Guest bekerja di klub dan terbuka? Sebenarnya sih kalau emang sesuatu yang menjaga kita, dia itu bakalan ngikutin apa yang kita jalanin. Contoh kayak Misteri Guest ini banyak banget nih potensinya, tapi emang dia kurang kayak mau ke potensi yang ini, kayaknya enggak deh, gampang insecure banget kan. Gampang insecure kalau ketemu orang, jadi dia nyaman di dunia ini, dia nyaman dengan badan dia yang sekarang, yang nggak ada masalah sama yang ngejagain. Cuma yang ngejagain itu ngasih tahu soal kesehatan yang tadi, yang aku saranin. Jadi sebenarnya itu bukan saran dari aku sih, tapi dari yang ngejagain. Dia ngasih tahu kalau misalnya udah lagi sakit ya udah istirahat aja, jangan dipaksain buat mikir lagi. Oke. Terus juga yang jodoh itu juga dapat dari yang ngejagain. Oh ya? Misteri Guest, aku minta izin dulu boleh ya? Iya. Ya. Frisly, aku pengen Frisly coba menebus apapun yang terjadi ketika beliau perform di klub deh. Kejadian tengah malam, bekerja, ini ada hubungan dengan kesehatan sih. Frisly harus jujur ya. Oke. Yang Frisly rasakan, maaf ya Misteri Guest, Iya. apakah Misteri Guest terlalu banyak minum-minuman? Kalau untuk minum dia tergantung mood. Jadi yang aku lihat dari tadi pas Mas Robi ngasih tahu, Frisly coba tembusin kejadiannya kalau dia lagi kerja malam. Aku ngelihat emang kalau dia udah saatnya perform, ya udah mau mood dia hancur, mau apa dia tetap harus senyum, tetap harus ngehibur. Makanya mungkin laki-laki itu banyak juga ya yang nakal. Terus kalau untuk minum, bawaan mood kalau dia udah nggak serak atau kayak dia ngerasa ya penontonnya pada nakal banget nih, terlalu agresif. Terus dia dianggapnya kayak terlalu binal dan sebagainya, gitu maaf ya. Itu jadi kayak dia kayak aduh moodnya nggak enak, ya udah dia minum. Dan soal kesehatannya juga kalau soal minum yang tadi ditanyain sama Mas Robi, itu nggak ada hubungannya sama yang ngejaga sih. Yang ngejaganya nggak ngucap apa-apa kalau soal minumnya ya. Mungkin karena memang Misteri Guest sudah nyaman sama dunia malam yang kita sebut ini. Oke, nah ini demi meluruskan pandangan pemirsa aja di rumah bahwa nggak semuanya DJ itu negatif. Oke. Walaupun pakaiannya mungkin seronok. Minim. Tapi Frisly, jujur sama kita, Misteri Guest kita kali ini dekat nggak dengan narkoba? Yang aku lihat, tunggu ya Mas Robi. Pendirian dia sendiri sih kuat ya, apalagi dia masih mikirin keluarga yang memang keluarganya sempet atau bukan sempet sih, emang nggak serak kalau dia ada di dunia malam. Keluarga dia nggak serak. Terus juga kalau untuk hal yang berhubungan sama narkoba itu lebih banyak dampak dari teman-teman sekitar. Oke, Jadi ruang lingkupnya kita emang nggak bisa nutup ruang lingkup di dunia malam itu, Mas Robi. Oke.